Kejaksaan. Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, istilah diaksa, adiaksa, dan dharmadiaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan juga berperan dalam mencari, menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara pidana, serta mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Ada berapa kejaksaan? Kejaksaan di Indonesia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Kejaksaan Agung, berkedudukan di tingkat pusat, dipimpin oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di tingkat kabupaten kota, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Apa tugas dan fungsi kejaksaan berdasarkan UU? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, berikut adalah tugas dan fungsi utama kejaksaan. 1. Bidang pidana. Ini adalah fungsi utama kejaksaan yang paling dikenal masyarakat. Dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang. Melakukan penuntutan, ini adalah inti dari tugas kejaksaan. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum, yang berarti mewakili negara untuk membawa perkara pidana ke pengadilan setelah penyidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ingkrah jaksa memastikan bahwa putusan pengadilan, baik pidana penjara, denda, maupun tindakan lainnya, dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketetapan hakim. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, kejaksaan mengawasi terpidana yang menjalani masa percobaan atau pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Meskipun penyidikan umumnya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, seringkali yang sifatnya khusus atau yang diatur dalam undang-undang tersendiri, misalnya, beberapa kasus korupsi, HAM berat. Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi berkas atau melakukan pemeriksaan tambahan jika dirasa belum cukup. Dalam pelaksanaannya, ini dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, TUN. Selain pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, bertindak sebagai jaksa pengacara negara, JPN. Dengan kuasa khusus, kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini meliputi memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara pemerintah dalam kasus-kasus perdata atau TUN, misalnya dalam upaya pemulihan aset negara atau menghadapi gugatan terhadap pemerintah. Mewakili negara pemerintah dalam persidangan perdata atau TUN. 3. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Dalam bidang ini, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang bersifat preventif dan edukatif, antara lain peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melalui program penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Pengawasan peredaran barang cetakan, mengawasi publikasi yang berpotensi melanggar hukum atau membahayakan ketertiban umum. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, melindungi kerukunan umat beragama. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, melakukan kajian untuk perbaikan sistem hukum dan mengumpulkan data kejahatan. 4. Bidang Intelijen Penegakan Hukum. Kejaksaan juga memiliki fungsi intelijen yang berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional.
Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Melaksanakan pengawasan multimedia. 5. Bidang pemulihan aset. Dalam upaya pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran aset, mencari dan mengidentifikasi aset yang diperoleh dari tindak pidana. Perampasan aset, melakukan proses hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Pengembalian aset, mengembalikan aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Nah, itulah beberapa hal penting yang harus diketahui tentang kejaksaan. Apa ada hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Silahkan komen ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.